Maksud saya, kalau kita menggunakan pakan yang kecil, otomatis ikan nggak main bola. Tapi kalau lebih besar pakannya, ikan yang kecil main bola. Jadi ikan yang gede udah kenyang, yang kecil belum makan sama sekali, masih do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng, alamat Sukaagung, Kecamatan Basardang, Kabupaten Mesuji. Di sini kami selaku petani ikan. Jadi dari segi pemijaan berikut budidaya, ya kurang lebih adalah kelas 10 tahun. Kalau awal-awal dulu mandiri, tapi begitu tahun 2019 kita musyawarah sama teman-teman, kita mendirikan kelompok, Mas. Jadi kita mulai bikin kelompok 2019. Permasalahannya kalau lele itu satu, itu bisa di budidaya di lahan sempit juga bisa, di budidaya di lahan luas juga bisa. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, untuk peminat pemasaran itu banyak di lele. Kalau contohnya seperti ikan nila, ikan grameh, itu sebenarnya kalau soal ikan kan banyak yang suka juga, cuma harganya kalau di grameh nggak terjangkau buat masyarakat gitu. Kalau buat saya, yang pertama kita harus pilih bibit. Kita harus persiapkan bibit yang bagus supaya nanti hasil panen bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang nomor dua, yaitu kita siapkan tempat atau kolam. Nah, cara tebar bibit juga kita harus sesuaikan dengan jumlah bibit atau kelebaran kolam. Ya, kalau untuk budidaya, kalau buat saya sekurang-kurangnya harus punya 2 atau 3. Permasalahannya kalau cuma kita andalkan satu, kita nanti nggak bisa nyotir. Sedangkan untuk lele harus disotir setelah 20 hari kemudian itu nanti. Kalau kolam tergantung kita. Jadi kita kalau modal dikit ya kelebaran bisa dikurangin. Tapi kalau ada modal ya bisa luas, mungkin nggak apa-apa. Kalau bisa kita ngambil yang sotiran. Kalau yang pertama sebenarnya bagus untuk budidaya, tapi kalau yang pertama itu biasanya bongsorannya cuma sedikit. Per pemijaan itu paling kurang lebih cuma 100 ekor. Jadi kemungkinan yang bisa dirumasarkan itu cuma yang setoran kedua atau ketiga. Jadi kita kalau bisa ngambil yang setoran kedua. Kalau di Mesuji ini rata-rata 57 kurang. Kalau di sini sangkurang juga bagus, sangkurang bagus, tumbuh juga bagus. Jadi kayaknya kalau untuk lele semua bagus juga di sini. Untuk lele, satu, kita siapkan air. Air itu kalau bisa sudah difermentasi lah. Paling enggaknya itu sebelum bibit ditebar itu harus disiapkan air. Syukur-syukur kalau kita kasih E4. Kalau nggak ada E4 ya bisa digunakan sama pupuk urea juga bisa, pupuk KCL juga bisa, agar air nanti di situ warnanya hijau-hijau gitu kan. Nah, cara kita mentebar benih kalau bisa diusahakan air sudah ada ciri-cirinya kewan yang tumbuh, jentik nyamuk contohnya, atau kutu air, itu sudah berarti di situ kalau benih ditebar udah bisa hidup. Berapa hari itu mengendapkan air itu, Pak? Kurang lebih setengah bulan atau 20 hari lah. Kalau untuk yang bagusnya, misalnya
pagi kita isi air, sore kita tebar benih juga bisa, tapi yang bagus seperti itu. Harus ada paling enggaknya itu, yaitu tadi air sudah berwarna hijau, terus di situ ada jentik-jentik nyamuk yang tumbuh atau kutu air, sudah bisa tebar bibit. Waktu penebaran itu kalau buat saya nggak masalah, tapi yang bagusnya kalau nggak pagi ya sore lah, supaya bibit benih ikan tidak stres. Kalau normal 2 bulan atau 2 bulan setengah lah normal. Yang saya alami itu biasanya kalau bibit 1000 itu pakan 1 kintal, itu nanti dapatnya ikan yang standar itu 1 kintal, cukup kalau lebih. Tapi kalau kurang dari 1 kintal itu berarti di antara kita budidaya ada yang perlu diperbaiki lagi. Kalau soal pakan itu, kalau 57 kan biasanya kita gunakan min 1 itu nanti kurang lebih 15 hari atau 20 hari lah kita pakai min 1. Nah, nanti umur selanjutnya kita gunakan min 2. Min 1 itu umur berapa hari, Pak? 20 hari lah. 20 nyampe 20 hari ya. Terus pindah ke min 2. Itu sampai umur berapa, Pak? Sampai umur 1 bulan setengah lah. Setengah ya? Setelah itu, Pak, sampai panen? Min 3. Itu sampai panen? Iya, kalau saya nggak pernah menggunakan 781 min 2, nggak pernah. Kita sering gunakan 781 min 1, min 2, min 3. Permasalahannya apa? Kita ngambil yang min 1, kita ngambil lebih kecil pakan daripada kecil besar ikannya. Maksud saya, kalau kita menggunakan pakan yang kecil, otomatis ikan nggak main bola. Tapi kalau lebih besar pakannya, ikan yang kecil main bola. Jadi ikan yang gede udah kenyang, yang kecil belum makan sama sekali, masih dorong seperti kita main bola gitu. Itu maksudnya. Untuk penyakit biasanya yang sering terjadi itu kalau teman-teman perikanan bilang itu moncong putih. Moncong putih itu disebabkan dari satu faktor air kotor atau cuaca panas terlalu menyengat, itu bisa tumbuh moncong putih. Untuk obatan itu kalau saya pertama sebelum saya obatin itu kita buang airnya dulu, kita ganti air yang jernih. Terus setelah itu kita obatin pakai obat booster. Jadi di toko itu ada kan booster itu, jadi kita pakai itu aja. Kalau yang alami ada nggak, Pak? Untuk alami saya belum pernah pakai. Kalau biasanya pakai juga daun pepaya. Daun pepaya itu kayaknya kandungannya juga hampir sama itu, daun pepaya sama booster itu. Kita rebus, tapi yang bagusnya kita ambil daun pepaya yang ini, yang jantan. Kalau untuk saya, kalau kita nekan dari pengeluaran pakan kayaknya nggak bisa, tapi kita cari solusinya gimana supaya pakan tetap tapi ikan cepat berkembang atau hasil panen cepat waktunya. Itu kita atur dari satu, kita usahakan bibit yang maksimal. 2, air itu nanti untuk budidaya kita usahakan paling enggak ini itu 75 cm. Suka-suka kalau lebih, kalau buat lele pakai E4 sebelum tebar. Nah, untuk yang selanjutnya kita gunakan fermentasi. Nah, fermentasi itu biasanya digunakan, itu selera masing-masing perikanan biasanya ada teori masing-masing. Kalau saya biasanya pakai raja ikan. Pakai raja ikan itu kita nanti bisa
diaduk lewat pakan. Sebenarnya kalau kita menekan pengeluaran pakan bisa, tapi kemungkinan hasil panen juga kurang memuaskan. Lebih baik kita pakan itu kita bikin stabil. Nah, gimana caranya supaya ikan itu nanti tumbuh dengan sempurna. Untuk saya pribadi, kalau perbandingannya kolam permanen sama kolam tanah, saya memilih kolam tanah. Cuma kalau lahannya sempit, apa boleh buat lah, nggak apa-apa di kolam permanen. Tapi kalau lahannya luas, kita lebih baik berusaha di kolam tanah. Permasalahannya perbandingannya masa panen itu lebih cepat di kolam tanah. Kalau kolam permanen itu kalau kita ceroboh dari penggantian air gitu, itu nanti akan mudah tumbuh virus. Masalahnya kalau di kolam permanen air tidak bisa meresap. Kalau di kolam tanah, satu meresap, yang kedua bisa terganti dengan air hujan itu. Soalnya ada teman-teman seperjuangan dari perikanan dari A sampai Z juga yang mau hadir atau dugi wonten dalam kula, pintu kula terbuka. Insya Allah kula bantu semampu kula. Maksudnya kula bantu dalam arti segi perikanan, terus carane mijah, carane budidaya, insya Allah kula bantu. Harapan saya semoga perikanan Mesuji ini bisa bermanfaat, bisa membawa nama desa, nama kabupaten, bisa membawa nama kelompok, dan harapan saya bisa mengurangi kemiskinan. Ya niki sak sampune kula enten lepat, kula nyuwun ngapunten, kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.